back. Oh iya ya. Oh. Jadi Onyx yang apa perbedaan Onyx yang sekarang sama yang dulu? Yang pas mereka masih zamannya kuat-kuat banget, Yur. Bedanya waktu kuat-kuat dulu tuh kayak apa ya? Di saat Onyx dulu kuat tuh kepercayaan dirinya super tinggi kok. Mereka tuh nganggap semua musuh cupu. Makanya itu jadi kekuatan mereka, tapi kekuatan tapi kelemahan mereka gitu juga. Pada saat memang waktu itu mereka awal-awal nganggap tim lemah dan mereka masih ada keinginan untuk juara, itu semua bersatu, makanya jadi juara gitu loh. Tapi di saat akhirnya tim-tim lain udah mulai ngejar, mereka lalai gitu loh kok. Jadi itulah senjata mereka pada saat itu. Ya senjatanya nganggap semua tim cupu. Jadi mental juaranya tuh kuat banget dulu. Beda sama yang sekarang mentalnya gitu jadi. Beda. Sekarang mental apa? Tempe? Bukan mental tempe, tapi belum sampai kayak mental juara aja gitu loh. Oh ya. Oke. Kalau Cei, menurut Cei gimana Onyx Cei? Performa? Bagus. Sansnya GG. Sans GG. Itu aja. Ya, itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja lah. Iwan nih yang udah punya pengalaman banyak nih setelah melawan Onyx kan beberapa season tuh gimana? Onyx yang sekarang. Driannya jago. Nah. Driannya jago, Wan. Jago dia. Kayak dia bisa ini sih semua role, jadi kayak gampang banget kalau satu tim sama dia, jadi kayak nggak ribet gitu. Kalau kita butuh, ya. Dia kayak udah ngerti gitu ya jadinya ya. Iya. Kenapa si games Drian nggak main? Ya nggak tahu. Kan kan kita kan bukan lihat dari skill doang kan waktu itu, lihat dari mungkin dari kan Mas Eko juga main, lupa aku. Kau jawab lah. Kan pembawa acara. Aku lupa. Dia juga main. Enggak. Gue tahu Eko ini mau mikirinya ke arah mana nih. Itu pembawa acara, bro. Gue pembawa acara. Baru aku mau ngomong. Oh ya lupa Mas Eko main ya. Jadi deh. Ya udah. Mas Eko, kenapa Mas Eko Drian nggak main waktu itu? Karena Dongki nggak mau. Nah. Mana dia nggak mau? Waduh. Loh, jadi siapa? Oh, gue lupa, Cok. Sumpah gue kayak hipnotis barusan. Kenapa? Sorry. Eko udah itu menggiring opini. Nah, kau. Makanya lu bikin opini. Kenapa Drian nggak main di SEA Games? Enggak, dia kayak nggak bisa shot call kan. Terus sungkan kalau sama orang nggak kenal. Itu alasannya. Yang memutus. Sama satu tuh kan di SEA Games lucu. Di satu itu kan misalnya kayak butuhnya misalnya tank atau support yang tersedia kan di SEA Games. Tapi Driannya sendiri udah disuruh sama T-Bot untuk jadi core. Gitu loh. Jadi kayak waktu kan akhirnya kan setelah SEA Games kan Drian jadi core dulu season 5 Johnny. Jadi kayak role-nya belum jelas gitu loh untuk Drian kok. Oh, jadi di season 5 tuh dia sempat hyper, Cok. Hyper. Drian hyper ya season 5 ya? Tanya Wan. Season 5 Drian hyper kan? Season 5 kagak lah. Season 5 sih ini cewek. Drian dulu core. Drian tuh main support ya. Gak percaya anjing. Ya udahlah. Serius, nggak tahu aku lupa. Koak. Lupa. Season 5 kan? Iya. Season 5 itu cewek yang gua Drian MM. Udah DM dia awal regular. Koak. Hoak gak Nior? Ya wak. Mukanya udah bete dari pancing. Sabar, tunggu dia mood lagi aja nanya. Tapi emang Drian ada main carry di regular awal. Ya benar. Kalau Rapli kenapa Rapli? Timnya GG. Semuanya GG. Semua orang juga tahu kalau dia GG. Maksudnya kenapa GG-nya ya GG itu apa? Good game. Salah. Ya, terus apa? Apa Mas? Apa Ler? Goreng. Nah, tuh goreng. Itu lo harus tahu. Gua lanjutin ya selanjutnya ya. Aura, Yurino, performa Aura gimana menurut lo Yur season ini? Kacau kenapa? Ya karena mereka nggak mau melakukan perubahan. Perubahan dalam? Ya struktur organisasi lah, mulai dari manajemen, coach, player, kayak udah jelas tuh hasilnya tuh Tuh kan, Pak Yurino sama aku sama, harus diubah semua, benar.
Oh itu Iya, kayak udah buruk banget tuh, kayak lu nggak bisa cuma ganti dikit-dikit gitu. oh jadi bukan cuma playernya doang ya coy? Struktur organisasinya juga harus dirubah. Nggak boleh lah, kalau player doang boleh, tapi kayak player juga terlalu harus kayak mereka harus berani beli bintang gitu lah. Tapi ya susah juga kok, siapa bintang pasti awal-awal kalau kelihatan di dunia Mobile Legends ini kelihatan bintang pasti diincar dulu sama Alter Ego lah, Onyx lah, EVOS lah, RRQ lah. Ya harus ganti keseluruhan lah kok. Mas Eko boleh ngerokok nggak membawa acara? Boleh lah. Sini free. Menurutku sih seperti itu, Mas Eko. Kalau Eri gimana Eri? Performa Aura? Gila ya Ria. Kacau. Gila lagi. Padahal mereka tuh banyak pemain jago. Rico, Godiva, Vans Strong. Udah gila itu trio, tapi nggak tahu dah. Mungkin bagian dapurnya deh kok. Kalau gue Apa menurut lo dapurnya gimana? dapur tuh ini inisial bagian dalam. Ya apa? Menurut lo apa? Itu nggak celana dalam. Ya nggak masalah, kita Manajemen, ngomong aja Eri, manajemen. Kayaknya karena gue kan nonton itu mereka kan banyak kayak dari coach, dari itunya juga dalamnya. Jadi Aura nolak lu nyesel banget pasti Ria. Nggak tahu sih. Aura yang nyesel nggak sih Ler? Iya, Aura Yang nyesel. Menurut gua ya Ri ya, dia setelah menolak lu. Coba. Gila sih, Ri. Ya, waktu itu lu Oh, udah Eri pernah masuk Aura. latihan. Trial. Real. Kalau nggak Aura Eri. Aura Eri. Tapi di Aura tuh gua kalau suruh mempertahanin cuma Godiva gitu. Kalau gua Vans sama Vans Strong. Enggak, aku justru Setuju, Van itu jago masih. Supportnya. Kan pernah trial di EVOS. Vans Strong. Season 6 ke season 7 lupa. Nggak tahu nih lupa. Kalau yang lain kayak Hai, Kabuki. Terlalu ini sih, kalau Godiva tuh terlalu outplay. Jadi terlalu berlebihan. Mikirnya overthinking kayak. Ya itu lah, tapi gue yang penasaran dari Godiva tuh masih gue tuh merasa kalau ada yang ngarahin tuh bisa gitu loh. Draftingnya jelek juga, mentalnya lemah. Kalau Terus nggak tahu pola latihan kayaknya. coba mereka ya. Tapi mereka latihan keras sih, Cok, menurut gue ya. Percuma try hard apapun kalau polanya salah ya nggak mungkin capai tujuan kok. Kayak jam istirahatnya kapan gitu ya. Iya, terus baca gameplay musuh sama mikro makronya lah kok sebenarnya. Tapi di season sebelumnya mereka kayak gitu kan. Kalau gue boleh tahu. Season sebelumnya mereka kayak lebih ini deh, lebih ngelawan gitu gak sih? Season 6 ya? Season 6 lebih ngelawan gak? Betul. Ada menangnya lah setidaknya. Ada menangnya lah. Kalau season Nggak sampai MDL MPL kali ini 0, bener-bener 0. MDL juga 0. 0. Loh, MDL malah satu game pun nggak ada menang kok. Maksudnya kayak single game pun nggak ada menang. Anjing. Ya pantas sih kalau jadi bahan tertawaan, ya pantas lah. Kalau mereka protes orang yang tertawain dia, bagi gua sih mereka ya. Padahal mereka udah punya facehugger itu ya. Menurut Eko gimana? Kalau mereka jadi bahan olokan tuh pantas ya gitu kalau kayak gitu. Ya sesuai dengan realitanya aja, Cok. Gak masalah lah. Kan faktanya begitu gitu loh. Harusnya menurut gua dengan kata-kata kayak gitu harusnya dijadiin motivasi sih menurut gua ya. Ya. Karena kan orang kalau misalnya nggak digituin, kadang nih kita udah ngasih dukung yang terbaik gitu loh. Tapi kan pasti kan ada suatu saat kalau kegagalan itu larut banget kan kecewa pasti ya coy ya. Dan yang terjadi kan setelah kecewa itu kan pasti olokan. Nah harusnya olokannya itu dibuat jadi motivasi kalau menurut gue ya. Iya. Anjay. Mending kayak lepas sosmed aja udah, nggak usah live
Gak usah Instagram, gak usah baca komen. Ya, Udah itu fokus saya udah. ngefek sih itu ngefek sih Ngefek. menurut gue. Ya, ngefek. Menurut gue itu Karena ngefek. kalau udah tim mental ya kena mental lagi kalau main yang negatif. Karena sekarang pada nge-live semua soalnya. Iya, ngapain nge-live lagi? Kalau emang mau juara ya. Harusnya mereka fokusin ke tujuannya duluan, ya kan? Tujuan dulu lah. Nggak usah jauh-jauh lah. Mereka pasti kan tujuan terdekatnya pasti kan pengennya juara gitu loh. Atau nggak masuk playoff lah ibaratnya. Udah berapa season mereka nggak masuk playoff kan? Dari season 4. Season 4 udah 3 season berarti. 3 season mereka nggak masuk playoff gitu loh. Pasti tujuan terdekatnya masuk playoff dulu lah. Setelah itu baru mempertahankan, habis itu baru juara menurut gua. Betul sekali. Bisa izin kencing nggak? Boleh dong, boleh. Oke, gue kayak apa aja tuh? Oke, kalian pengen di ospek aja anjing. Kalau alter ego gimana menurut Eri? Sekarang performanya sekarang. Lagi mungkin metanya sih. Apa metanya kenapa? Kan meta kemarin itu kemarin kan ini healer itu kan super healer. Terus Kan apa mereka ini kayak Udil kan hero ini core pembunuh gitu kan, mage pembunuh. midlaner sekarang. Iya, mid laner. Iya, masuk akal sih itu. Ini sih. Harusnya Udilnya juga coba gitu yang healer gitu ya. Healer tuh apa, Mas? Healer tuh ya kayak support nge-heal kayak Rafaela, Oh. Angela, Minotaur gitu loh. Kirain dari yang Estes. pembantain orang. Itu Hitler. Ya, terus kalau Yurino gimana sekarang Aura? AE. Kehilangan jati diri doang sih. Harusnya masih kuat. Kayak di season sebelumnya mereka ngeri banget kan? Ya, sampai awal season kan. Sampai pertengahan season lah itu AE masih kuat. Setelah pertengahan season tiba-tiba mereka benar-benar kehilangan jati diri. Itu efek gak kayak kepercayaan tim juga hilang Yur menurut lo? Efek pasti. Ada impactnya juga itu. Pasti. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita kalah dua kali 3 kali berturut-turut tuh pasti lama-lama mulai kehilangan kepercayaan kan. Itu pasti kayak udah mulai lihat kiri kanan. Itu udah manusiawi gitu. Ya tapi gimana caranya mereka harus bisa nyatuin itu sampai paling at least sampai turnamen ini selesai lah. Setelah turnamen selesai mereka mau bongkar pasang lah apa terserah gitu loh. Jadi perbedaan mereka antara season 6 dan season 7 ini jauh berbeda berarti ya Yur ya. Mungkin di awal-awal season ya mereka tuh masih sama gitu ya. Malah lebih OP banget ya awal season ya. OP. Menang terus kan dia. Awal season sih dia ngeri banget sih ya menurut gue ya. Kalau menurut Iwan, AE sekarang gimana? Kehilangan tempo ritmenya. Ritme ya. Jadi kan kalau tempo ritme kan kayak gini kan awalnya kan. Waktu season 6 kan mereka kan tempo ritme kan stabil tuh. Jadi mungkin gara-gara satu atau 2 orang mungkin jadi ritmenya jadi hancur gitu. Jadi mereka mau balik ke ritme yang lama itu susah. Oh jadi siapa yang menurut Iwan yang kayak 1 atau 2 orang tuh siapa yang menurut Iwan yang Kan kayak impactnya kita kan ke- nggak tahu. Kita nggak tahu. Kan orang dalam yang tahu. Kalau secara gameplay juga nggak bisa kelihatan. Nggak bisa. Kan nggak, kalau game Mobile Legends kan nggak semua gameplay kan, tergantung dari cara mereka apa sih menyatunya itu loh. Ya benar. Ya. Itu monyet mau ditanya jawab juga cuy. Jangan. Nggak ngerti dia. Mau coba tanya? Aku ambilin. Ya boleh. Coba. Ih namanya Iwan. Cuy. Jangan gitu Mas Eko, temen mirip. Tapi Mana lihat? Emang sih AE sekarang. Tanya dulu jawab dulu. Dia nggak mau. Gak mau dia. Dia nggak mau. Ya ampun gak nurut dia. Malu dia tuh kayaknya. Kayak Bahas RRQ kok. Ya sabar guys. Ini kita tanya satu-satu dulu. Kalau menurut Rapli gimana Rapli alter ego? Lu jangan simpel-simpel banget lah Pli. Kita Kalau memperpanjang menurutku durasi. Kalau menurutku sih patch baru pengaruh juga dari timnya. Pengaruh. Mungkin telat berkembang di patch baru ini.
Oke. Terus gara-gara itu juga yang kan awal-awal kan dia di atas tuh. Hmm. Sekali kalah kayak mentalnya apa gitu. Breakdown. Nah, itu sih Oh. menurutku. Soalnya ngefek sih emang kalau orang udah beberapa kali kalah terus tuh mentalnya pasti ini. Jujur aja lah kayak misalnya Aura gitu ya, pasti ya mereka impactnya kan ke mental juga ya coy ya. Kayak mau lawan siapapun pasti mereka udah takut kalah gitu loh ibaratnya. Iya. Ya nggak? Kalau Ler gimana Ler? Ler? Kayaknya pas playoff bakal serem deh dia. Feeling lu nih Ler? Amin. Feeling gua. Jadi Gue sih kayak aminin sih biar seru. meledaknya tuh di playoffnya justru. Oh, BTR mereka bakalan ya. Ya, itu seru sih. Apalagi dia kalau udah menang lawan BTR nih, habis itu udah on fire banget tuh pasti. Kecuali dia udah kalah nih, kalah waktu lawan BTR, kayaknya udah negatif deh tuh. Ini banyak yang itu cok apa kalau RRQ gimana RRQ